Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Apa kabar teman-teman sekalian? Saya harap kita dalam kondisi yang sehat dan senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Untuk pertama kalinya, kita mengadakan chapel bersama setelah 1 tahun belajar daring. Saya harap secepatnya kita bisa mengadakan chapel seperti biasanya lagi. Sebelum kita melangkah lebih lanjut, saya persilakan Saudari Estri untuk memimpin kita dalam doa pembuka. Sebelum kita memulai chapel kita, mari kita dalam doa. Ya Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk pertemuan yang kami lakukan pada saat ini, walaupun secara daring kami bisa chapel untuk menjadi memulakan nama-Mu. Berkati chapel ini dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Semoga chapel ini bisa bermakna untuk kami dan menjadi pedoman untuk kami ke depannya. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus, kami saudara berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita memulai chapel kita pada hari ini, mari kita angkat satu pujian, yaitu Hatiku Percaya.
Selamat pagi. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Ya, kita bersyukur ya untuk pagi ini Tuhan memberikan kesempatan bagi kita sebagai siswa senior di SLH Palopo ya, berkumpul dalam satu media yang disiapkan oleh Tuhan ya melalui Zoom. Ya, kita percaya bahwa ini adalah cara Tuhan menguntungkan kita untuk bersama-sama menikmati hadiratnya. Oke, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Yesaya pasal 26 ayatnya yang ke-8 bagian B sampai ayat 9 bagian A. Sekali lagi Yesaya pasal 26 ayat 8 bagian B sampai ayat 9 bagian A. Saya akan baca firman Tuhan. Kesukaan kami ialah menyebut namamu dan mengingat engkau. Dengan segenap jiwa, aku merindukan engkau pada waktu malam. Juga dengan sepenuh hati, aku mencari engkau pada waktu pagi. Ya, itulah firman Tuhan untuk pagi ini. Tema kita adalah tema tahunan. Ya, tema tahunan kita. Saya minta satu orang untuk menyampaikan tema tahunan kita ya, yang akan menjadi tema kita pada pagi ini. Saya minta Titania Pradita. Silakan, masih ingat tema tahun ini apa? Tema sekolah kita tahun ini apa? Titania? Ya, Titania, apakah dengar suara saya? Oke, ya. Kalau begitu, saya minta Akaya. Akaya kelas 81 ya. Ya, Akaya tahu tema tahunan kita? Tema tahun ini? Desiring you. Oke, terima kasih ya. Ya, itu tema tahun ini dan akan menjadi tema kita pada pagi ini ya. Oke. Nah, selanjutnya saya akan kembali bertanya kepada seseorang ya, tapi ya setelah saya menjelaskan sedikit ya. Ya, desiring ya. Desiring itu berasal dari kata ya desire ya. Nah, artinya apa? Keinginan, kemauan, hasrat, gairah, permintaan, kehendak. Itu beberapa arti kata desire ya. Nah, keinginan, kemauan, hasrat, gairah, permintaan, kehendak. Sekarang saya mau tanya yang pertama dari 81 ya, siapakah yang akan mendapat kesempatan ya? 81 arti Viane ya, arti Viane ya, mungkin ya. Apa ada nama itu? 81? Ya, saya sempat lihat karena saya nggak ngajar 81, saya sempat lihat di partisipan ya. Baik, kalau tidak ada saya minta Arya Messi kalau begitu. Arya Messi 81. Kesukaan kamu atau keinginan kamu itu apa? Arya Messi 81. Keinginan atau kesukaan saya, kesukaan itu keinginan menggapai cita-cita. Ya, keinginan kamu sekarang itu apa? Ingin menggapai cita-cita. Ya. Oke, Ya. ingin mencapai cita-cita. Oke, terima kasih. Kelas 71, Michelle. Ya, perwakilan dari 71, Michelle. Ada Michelle? 71. 71, Michelle. Nggak ada 71 yang bernama Michelle? Nggak ada ya? Ya, tadi sempat saya lihat ya. Oke, siapa 71 yang bisa mewakili? Adakah yang bisa mewakili yang ingin menyampaikan kesukaannya? Tidak ada? Saya lanjut ke 82. Agustiati. Ada yang bernama Agustiati di 82?
Saya Miss. Oke, silakan. Kesukaan kamu atau keinginan atau kemauan kamu itu apa sih? Jadi sama Jimin. Sama Jimin. Sama Menggapai siapa? cita- Sama saya? Hah? Jadi Menggapai? chef. Jadi Oh. chef. Oke. Oh ya, menggapai cita-citanya jadi chef. Oke ya. Ya. Itu ya dua orang yang menyampaikan tentang keinginan sekarang atau kemauan sekarang adalah mencapai cita-cita ya. Nah, firman Tuhan hari ini yang disampaikan oleh Yesaya melukiskan kerinduan itu sebagai hasrat yang sungguh-sungguh untuk kenyataan terakhir Allah dan kebenarannya di bumi. Artinya apa? Kerinduan untuk melihat apa yang Allah kehendaki di tengah-tengah dunia ini, yaitu kebenarannya, keadilannya menjadi nyata. Nah, kita akan melihat beberapa kata yang penting dari pembacaan kita hari ini. Ya, kesukaan ini tentu berhubungan dengan hal-hal yang sangat dirindukan, yang sangat dinikmati ketika dilakukan ya. Nah, apakah kesukaan yang disampaikan oleh Yesaya di dalam pembacaan kita? Yang pertama itu menyebut namamu. Kesukaannya adalah menyebut nama Tuhan. Apa artinya menyebut nama Tuhan? Apakah hanya sebatas menyebut nama Tuhan itu berarti mengucapkan Tuhan, 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 hanya sebatas itu? Ya, tidak ya. Tetapi menyebut nama Tuhan di sini adalah kerinduan untuk menyembah kepada Allah. Ada kerinduan dari Yesaya untuk menyebut, untuk menyembah kepada Allah. Itulah artinya kerinduan menyebut namamu, bukan hanya mengatakan Tuhan, Tuhan, Tuhan yang kemudian bisa justru membawa kita kepada penyebutan salah ya, tidak tepat. Tetapi yang dimaksud menyebut namamu, menyebut Tuhan di sini, menyebut nama Tuhan adalah kerinduan pribadi seorang penyembah kepada Allah. Ada kerinduan untuk menyembah Allah ya. Nah, yang kedua, kata yang kedua adalah mengingat engkau. Ya. Tidak melupakan Tuhan, tidak melupakan tentang janji-janjinya, tentang perintah-perintahnya, tentang larangan-larangannya. Setiap hal yang akan dilakukan selalu mengingat Tuhan. Ketika mau pergi selalu mengingat Tuhan. Sebelum melakukan sesuatu berdoa dulu, mengingat Tuhan, mengandalkan Tuhan di dalamnya. Dan ketika melakukan sesuatu, ia selalu mengingat apakah yang saya lakukan ini sesuai kehendak Tuhan atau tidak. Ketika dia akan menuliskan sesuatu, misalnya dia akan selalu berpikir sebelum menulis, apakah yang saya tulis ini sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Ya, itu mengingat engkau ya. Tidak melupakan Tuhan dalam setiap hal yang dilakukannya. Bukan dia mengandalkan dirinya, mengharapkan kekuatannya, tetapi hanya Tuhan yang diandalkan. Dan lebih dari itu tentang janji-janjinya, apa yang dijanjikan Tuhan ya. Kata yang berikut adalah merindukan pada waktu malam. Artinya apa? Mengharapkan kehadiran Tuhan pada saat dalam kegelapan, pada saat dalam pergumulan. Tidak mengambil jalan pintas ketika sedang bergumul atau lari kepada hal-hal yang tidak benar. Ya, misalnya lari kepada sesuatu yang menyenangkan secara duniawi ketika dalam pergumulan. Misalnya ketika lagi susah mengerjakan tugas, larinya kemana? Bukannya lari atau datang kepada Tuhan meminta bantuan, tetapi justru nonton, ya, main game. Sehingga tugas itu tidak terselesaikan, pergumulan sehubungan dengan tugas yang sulit tidak terselesaikan, tetapi semakin terbengkalai karena bukan datang kepada Tuhan meminta bantuan, tetapi datang
kepada hal-hal yang justru semakin membuat dia jauh dari apa yang seharusnya dia lakukan, itu mengerjakan tugas ya, misalnya ya menonton atau tidur atau pergi keliuran ya, misalnya gitu ya. Nah, di sini Yesaya mengatakan kerinduannya pada waktu malam. Malam di sini ya ditafsirkan ketika dalam pergumulan ya. Nah, kata yang berikut adalah mencari engkau pada waktu pagi. Takut kehilangan dia ya. Ya. Yesaya sungguh merasakan bahwa dia tidak bisa melakukan apa-apa tanpa Tuhan. Mencari engkau pada waktu pagi, ada rasa takut kehilangan dia. Ya, rasa takut kehilangan dia karena hanya di dalam dia menemukan kedamaian. Nah, itulah beberapa kata yang penting dari Yesaya ini. Nah, keinginan atau kemauan atau kehendak sangat berkaitan dengan yang namanya hati. Ya, ketika Yesaya mengungkapkan kata-kata ini, itu sangat berkaitan dengan yang ada di hatinya, bukan hanya di mulut ya, tetapi keluar dari hati yang tulus. Dari kata inilah muncul istilah hati-hati ya. Misalnya ya, ketika orang tua anaknya akan bepergian, selalu diingatkan hati-hati. Mengapa kalau tidak hati-hati? Misalnya dalam berjalan, tengok kiri, tengok kanan, padahal di depan ada lubang, ya bisa saja kita kemudian jatuh ke dalam lubang itu. Kita mendapatkan celaka ya. Ketika kalian sekolah jauh dari orang tua, ya mungkin ada beberapa di antara kalian ini yang jauh dari orang tua, karena tidak ada pengawasan, maka bergaul dengan bebas, ya. Tidak memperhatikan norma-norma pergaulan, maka yang terjadi tidak tamat. Nilai-nilai tidak beres. Ya, mungkin ya, minggu ini kalian kemudian melihat, waduh banyaknya ya tugas saya yang tidak masuk. Ada apa? Ya, karena tidak memperhatikan waktu yang seharusnya dipakai untuk mengerjakan tugas. Itu tadi, ada godaan. Kiri kanan, antara lain ya mungkin. Ya, apalagi sejak online kita belajarnya ya, banyak sekali tawaran-tawaran dari media ya, yang bisa membuat kalian itu kemudian tidak sampai kepada tujuan atau celaka. Ya, dalam arti celaka ini tidak mencapai yang seharusnya dicapai ya. Minggu ini mungkin kamu akan lihat, waduh, kenapa ya tugas saya tidak masuk? Ternyata tugas-tugas yang seharusnya dikerjakan pada jam-jam atau jadwal yang sudah ditentukan, kamu pakai nonton, kamu pakai main game, kamu pakai chatting dengan teman-teman kamu, dan mungkin banyak lagi ya, atau bahkan ada yang tidur-tidur ya. Sementara Zoom ya tidak matikan, ya dimatikan saja kameranya, tetapi ya dia tidur misalnya ya. Nah, hati adalah tempat untuk memutuskan segala hal, mau dilakukan atau tidak. Karena itu hati itu sangat penting ya. Namun ada beberapa hal juga yang berperan. Mata itu sangat berperan. Lidah atau mulut, telinga dan pikiran kita itu sangat berperan ya, tetapi hati itu adalah pusatnya. Nah, coba kita ambil contoh misalnya ya, peristiwa Yudas Iskariot ya, ketika melihat 30 keping uang perak, apa yang kemudian dilakukannya? Dia kemudian mengambil keputusan untuk menjual Yesus ya. Dia kemudian mengkhianati gurunya yang selama ini bersama-sama dengan dia di dalam pelayanan. Tetapi karena matanya tergoda dengan uang, maka dia kemudian mengambil keputusan untuk mengkhianati atau menjual Yesus. Lalu, apakah mata kita harus tutup, telinga kita harus ditutup, supaya kita tidak tergoda dengan hal-hal seperti itu? Ya, tentu tidak ya. Tetapi, sebagai orang-orang yang percaya, yang harus kita lakukan adalah memohon agar Roh Kudus selalu menjaga hati kita,
agar dapat menentukan dan mengambil sikap yang benar. Ya, mengambil sikap yang benar. Ketika misalnya kamu mau menulis sesuatu di melalui chat atau apa ya, di media-media elektronik sekarang, atau melalui tulisan secara langsung di buku catatan kalian, kata-kata yang kamu akan tuliskan, akan kamu ketik itu memang harus dipikirkan dengan baik. Jangan sampai kata-kata itu mendatangkan dosa karena mengandung penghinaan atau yang lainnya. Ya, kamu mungkin pernah ya atau sering ya menyaksikan kalimat-kalimat yang mendatangkan sakit hati atau penghinaan bagi orang lain, dan bisa saja orang yang menulisnya ini membawa dia kepada ranah hukum. Ya, bisa pelakunya dijerat dengan hukuman. Ini karena tidak memikirkan dengan baik apa yang harus ditulis ya. Nah, karena itu coba kamu perhatikan kata-kata atau kalimat yang kamu ketik dalam percakapan kamu. Apakah itu mendatangkan berkat bagi dirimu dan orang lain, atau sebaliknya mendatangkan kutukan atau penghinaan bagi orang lain atau dirimu? Ya, itu penting sekali melalui kata-kata itu. Nah, pertanyaan bagi kita sebagai komunitas Sekolah Lentera Harapan Palopo, setahun sudah kita bergumul dengan tema ini. Apakah tema ini sungguh-sungguh telah menjadi bagian hidup kita? Sungguhkah kita sudah merindukannya? Sudahkah kita merindukan Tuhan? Sudahkah kita menyebut namanya? Sudahkah kita mengingat, mencari selalu Dia? Ataukah seperti apa? Ya. Apakah kesukaanmu, kesukaanku sama dengan kesukaannya Tuhan? Ataukah yang terjadi adalah kesukaanku sama sekali tidak sama dengan kesukaan Tuhan? Apakah yang dilakukan sebagai tanda bahwa kita selalu mencarinya atau takut kehilangan Dia? Apakah kita sudah merindukan untuk berdoa? Adakah waktu khusus yang kita pakai untuk berdoa, membangun hubungan dengan Tuhan? Ataukah doa kita ya hanya sekedar formalitas saja, ya sekedar saja mau makan terima kasih Tuhan atas makanan, ya tidak sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Tidur ya tidur begitu saja tanpa diawali dengan doa atau tidak ada kesempatan khusus untuk datang berdoa. Sudahkah mencari Dia melalui firman-Nya, melakukan kehendak-Nya? Adakah waktu khusus yang digunakan untuk semakin mengetahui apa sih yang sebenarnya Tuhan inginkan untuk saya? Apa yang Tuhan inginkan kepada saya? Apakah kita sudah mengingat Dia saat mata kita melihat godaan? Ataukah godaan-godaan itu menjatuhkan kita? Ya, godaan itu akan selalu ada. Mata kita saya katakan tidak perlu ditutup. Tetapi ketika kita melihat godaan itu, apakah kita akan tergoda seperti Yudas? Ataukah kita kemudian mencari Tuhan, mengingat Tuhan melalui firman-Nya bahwa jangan melakukan hal itu? Mengapa kita harus merindukan, menyebut, mengingat, mencari Tuhan? Mengapa? Ya. Karena Tuhan memberikan kesempatan di tengah-tengah hidup ini. Hidup ini tidak berakhir di kuburannya, tetapi Tuhan akan menyatakan keadilannya melalui penghukumannya di kemudian hari. Allah akan menagih kita. Allah akan menagih kita apa yang telah kita lakukan. Ketika kita sebagai anak di rumah, apa yang telah kita lakukan. Ketika kita sebagai seorang siswa, apa yang telah kita lakukan. Jadi, setiap hal yang kita lakukan,
itu seharusnya dasarnya pada firman Tuhan. Itu karenanya kita diharapkan untuk selalu mencari Dia. Nah, di awal tahun ajaran dalam perenungan tema ini tentu ada komitmen ya. Komitmen ketika tema ini diperkenalkan. Kemungkinan ada komitmen dari kalian yang pernah kalian tulis ya. Apakah sudah tercapai 100%? 90%, 80%, 10% atau bahkan ya. Waduh, kayaknya tidak ada yang tercapai ya. Jika kita belum melakukannya, mari kita berkomitmen ke depannya. Mengatakan seperti Yesaya adalah bahwa kesukaanku ialah menyebut namamu dan mengingat engkau. Dengan segenap jiwa aku merindukan engkau pada waktu malam. Juga dengan sepenuh hati aku mencari engkau pada waktu pagi. Ya, seharusnya itu yang menjadi hal yang kita lakukan sehubungan dengan apa yang dikehendaki Tuhan melalui firman-Nya. Nah, anak-anak, melalui kesempatan ini, silakan menulis di buku catatan kalian, apa kerinduan kalian? Apakah sama dengan Yesaya? Ya, saya berharap bahwa sama dengan Yesaya. Silakan, saya kasih kesempatan 1 menit atau 2 menit untuk menulis apa yang ingin kamu tulis sehubungan dengan tema kita. Walaupun tema tahun ini akan segera berakhir, namun sekiranya ini akan menjadi tema sepanjang hidup kita, mengingatkan kita apa kerinduan kita. Ya, silakan 2 menit saya berikan kesempatan ya. Oke, saya kasih kesempatan 2 orang ya, membacakan apa yang ditulis. Dadimo, ya ini yang saya baca saja ya, dengan Maria. Ya, silakan. Dadimo, silakan. Semoga cara membaca saya tentang nama itu benar ya. Saya baca dalam logat Toraja ya. Dadimo, silakan. Halo? Dadimo, silakan. Boleh? Saya tidak tahu kelas berapa ini ya, Dadimo. Dadimo? Oke, tidak ada suara? Ya. Kalau demikian, tak enak Dadi. Ya, dalam bahasa Toraja tidak jadi ya. Ya, saya panggil namanya, tapi ternyata tidak ada suara. Saya minta kesediaan Maria 11 IPA. Apa yang sempat ditulis? Silakan disampaikan. Kerinduan saya adalah untuk menjadi pribadi yang lebih dekat dengan Tuhan, karena saya sadar selama ini hubungan saya dengan Tuhan itu masih terbilang
biasa-biasa saja, tidak ada kedekatan khusus, bahkan kadang itu renggang. Jadi kerinduan saya itu untuk menjadi pribadi yang lebih dekat dengan Tuhan. Oke, kerinduannya. Jadi kerinduannya untuk lebih dekat kepada Tuhan. Nah, hal-hal konkret yang harus dilakukan untuk dekat kepada Tuhan, kira-kira apa yang sempat terpikirkan sebagai tindakan konkretnya supaya dekat dengan Tuhan, Maria? Menyediakan kayak waktu khusus untuk merenungkan Alkitab, terus menyediakan waktu khusus untuk berdoa secara konsisten. Oke, ya, secara konsisten ya. Oke, jadi itu penting, berdoa secara konsisten ya. Oke, ya. Mengapa kita harus merindukan, menyebut, mengingat, mencari Tuhan? Sekali lagi, karena pengharapan di masa depan yaitu kehidupan kekal. Bukan hanya persoalan mendapatkan harapan-harapan di dunia ini, misalnya nilai baik, naik kelas, lulus, menang dalam lomba-lomba, mendapat pekerjaan yang baik supaya kaya dan sebagainya. Bukan hanya persoalan itu, tetapi lebih dari itu adalah pengharapan di masa depan yaitu kehidupan kekal. Ya, karena itu, ya mari komitmen yang telah kalian tuliskan, sungguh-sungguh kita nyatakan sebagai wujud bahwa sungguh kita merindukan Tuhan dalam kehidupan kita. Oke, saya kira itu yang bisa saya bagikan hari ini. Kembali kita membaca Yesaya 26. Silakan semua menyalakan mikrofonnya, walaupun ya mungkin akan ada gangguan, tetapi kita coba saja ya. Semua menyalakan mikrofonnya, dengarkan petunjuk Ibu. Kata, kita akan mulai dari 8b ya, ayat 8b. Kata kami dengan aku, kamu ganti dengan nama kamu. Masing-masing ya, misalnya saya. Kesukaan Septi ialah menyebut namamu dan mengingat engkau. Paham ya? Oke, kita mulai ya. Ya, silakan mulai menyalakan mikrofonnya. Kita akan mulai. 1, 2, 3. Kesukaan Septi ialah menyebut namamu dan mengingat engkau. Dengan segenap jiwa, Septi pada waktu malam. Juga dengan sepenuh hati Septi mencari engkau pada waktu. Oke. Iya. Jadi saya kira itu salah satu hal yang bisa ditulis di buku catatannya untuk menyatakan komitmen kita ke depannya. Oke, saya kira demikian. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan ke WL. Sungguh indah firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Mari kita bersama-sama merespon firman Tuhan dengan melangkah satu lagu di Topan Keras Belanda di dunia. Tuhan
Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami berdoa untuk orang tua kami. Ya Tuhan, berikan mereka kesehatan dan kesabaran dalam mendidik kami dan menuntun kami, ya Tuhan, dalam masa pendidikan kami. Ya Tuhan, berkati juga mata pencarian mereka, berikan mereka berkat yang berlimpah, ya Tuhan. Tinggallah dalam nama Kristus. Kami juga berdoa untuk guru-guru kami, ya Tuhan, biarlah Engkau memberkati mereka, biarlah mereka bisa mengajar kami dengan baik, dan juga para murid-murid, biarlah kami tetap sehat di dalam masa pandemi ini. Dan juga kami berdoa untuk hubungannya PKT dan juga yayasan, biarlah bisa menjadi berkat bagi kami semua yang di sekeluarga Saka Palombo ini, ya Tuhan. Doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Ya Tuhan, berkati negara kami, pemerintahan kami, dan negara kami yang terkena COVID. Berkata COVID ini yang akan berakhir, semoga COVID ini dapat punah dalam negara kami, ya Tuhan. Dan juga Tuhan, berkatilah jiwa kami yang telah Engkau berkati dari awal sampai berakhirnya. Engkau, kami bersyukur juga, ya Tuhan, Engkau selalu menjaga kami dalam jiwa ini. Semoga jiwa dan ibadah dan firman yang telah diberikan, semoga kami bisa tanam baik di hati dan pikiran kami, ya Tuhan. Dan dalam dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Untuk mengakhiri coba kita pada hari ini,